Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini masih dalam materi barisan dan deret. Dimana di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang pola bilangan, barisan dan deret. Nah, ini adalah materi intinya dari barisan dan deret, di mana kita akan belajar barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Oke, kita mulai dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Jadi selisihnya sama atau tetap di antara dua suku yang berurutan. Misalnya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Dua suku yang berurutan berarti 1 kemudian 3. Dua suku ini nih misalkan selisihnya berapa? Dari 3 dikurang 1 kan berarti ya. 3 kurang 1 hasilnya 2. Kemudian 3 dan 5 selisihnya berapa? 2 juga. 5 dan 7 selisihnya 2. Kita dapatinnya dari 3 kurang 1 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi selisihnya adalah 2. Kemudian yang ini 3, 8, 13, 16. 3 sama 8 selisihnya 5. 8 sama 13 selisihnya 5 juga. Jadi itu 5. 13 sama 16 selisihnya 3. Berarti yang ini bukan barisan aritmatika karena selisihnya ada yang beda. 3 ke 8 selisihnya 5. 8 ke 13 selisihnya 5. Tapi 13 ke 16 selisihnya 3. Berarti yang ini bukan barisan aritmatika karena selisih di antara dua suku yang berurutan tidak sama atau tidak tetap. Ada yang berbeda kan? Oke, lanjut ke yang barisan yang ketiga. Di sini ada 10, 7, 4, 1. Selisihnya berapa? 3 ya. 7 ke 4 selisihnya 3 juga. 4 ke 1 selisihnya 3. Tapi angkanya kalau yang tadi kan positif nih, 2. Kalau yang ini kita lihat, kita kuranginya dari suku kedua ke suku pertama. 7 kurang 10. 7 kurang 10 sama dengan 4 kurang 7 sama dengan 1 kurang 4 sama dengan berapa? Negatif 3. Sama semua kan? Tetap kan berarti selisihnya. Berarti yang ini barisan aritmatika. Terus yang terakhir 25, 15, 5, min 5. Sama nggak ya? Atau tetap nggak ya? 25 ke 15 bedanya berapa? Terus selisihnya berapa? 10. 15 ke 5 juga 10. 5 ke negatif 5 bedanya juga 10. Terus selisihnya juga 10. Dapatnya dari 15 kurangi 25 sama dengan 5 dikurangi 15 sama dengan min 5 dikurangi 5 sama dengan negatif 10. Jadi dari 25 negatif 10 hasilnya 15. 15 dikurangi 10 hasilnya 5. 5 dikurangi 10 hasilnya negatif 5. Nah, dari sini kita bisa dapetin kalau misalkan setiap selisih itu bisa didapetin dari kita mengurangi suku. Misalkan yang pertama nih kan untuk selisih atau beda itu lambangnya yaitu B. Lambangnya B. Nih ya, lambangnya B. Kemudian rumusnya B itu tadi kan kita nguranginnya dari suku kedua kurang suku pertama. Terus suku ketiga kurang suku kedua. Berarti kan suku kedua dikurangi suku pertama. Atau bisa juga suku ketiga kurangi suku kedua. Atau bisa juga tadi suku keempat dikurangi suku ketiga. Berarti rumus umumnya untuk B atau beda atau selisih yaitu kita bisa dapetin dari UN misalkan dikurangi UN min 1. Nih, coba UN misalkan U-nya 2, U2.
N-nya 2. U2 dikurangi UN min 1. 2 kurang 1, 1. Jadilah U2 dikurangi U1. Sehingga rumus B atau selisih yaitu UN dikurangi UN min 1. Oke, selanjutnya di barisan itu kan ada suku ke N kan. Nah, kita mau menentukan suku ke N untuk barisan aritmatika. Kita udah tahu kalau suku pertama itu U1. Terus ternyata suku pertama juga biasanya dilambangkan dengan huruf A. Jadi suku pertama itu A, misalkan. Terus beda atau selisih lambangnya adalah B. Nah, maka barisan aritmatika secara umum bisa dituliskan sebagai berikut. Ini pakai koma ya, ini suku pertama, koma suku kedua, koma suku ketiga, koma suku keempat, koma titik-titik, dan seterusnya sampai ke UN. Oke, karena suku pertama yaitu A, maka suku pertama di sini ditulisnya A. Kemudian setiap ke suku berikutnya itu kan ditambah dengan beda atau ditambahkan dengan selisihnya. Kayak tadi kan, kita udah tahu kalau 1 tambah 1, kemudian ketiga, 5, 7, ada selisihnya itu 2. Ditambahin kan, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7. Gitu. Berarti, barisan aritmatika secara umum, kita bisa tuliskan sebagai suku pertamanya A, suku keduanya A ditambah B. Tahu, suku pertama ditambahkan dengan selisih. Jadi A tambah B. Sedangkan suku ketiga berarti kan A ditambah B tambah B. Kalau tadi 1, 3, 5 kan, berarti 1 tambah 2 kan 3. Kemudian kelimanya berarti 1 tambah 2 tambah 2. Jadi 5 kan. Jadilah A tambah 2B. Nah, B-nya ada 2. Suku keempat A tambah B tambah B tambah B. Jadi A tambah 3B. Sehingga kita bisa simpulkan kalau suku ke N rumusnya adalah A ditambah, kan di sini bedanya tuh cuma yang ini kan kalau suku kedua jadinya 1B, suku ketiga 2B, suku keempat 3B. Kalau suku kelima berarti 4B. Berarti kita bisa pakai N-nya itu kan 4 misalkan. Terus dikurang 1, jadilah 3. Jadilah suku ke N rumusnya A ditambah N min 1 dikali B, dikali beda. Nih ya, kalau ini kan sukunya suku kedua, 2 kurang 1, 1, jadi 1B. Suku ketiga, 3 kurang 1, 2, jadi 2B. Suku keempat, 4 dikurang 1, 3, jadi 3B. Paham ya? Jadi rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Gitu. Nah, ini bisa memudahkan kalian dalam menentukan rumus suku ke N jika barisannya merupakan barisan aritmatika. Jadi kalian harus pastikan dulu kalau selisihnya atau beda setiap dua suku yang berurutan itu sama dan tetap. Kalau misalkan sama dan tetap berarti dia barisan aritmatika, sehingga bisa menentukan rumus suku ke N menggunakan rumus yang ini. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Dengan, ini keterangannya ya, UN itu kan suku ke N, A-nya itu suku pertama, B-nya itu adalah beda atau selisih. Gitu. Mari kita ke contoh untuk bisa menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Oke, sekarang kita ke contoh. Sekarang di sini diketahui barisan aritmatika. Nah, kalau misalkan ada keterangannya dia barisan aritmatika, berarti gak usah ragu lagi kalau dia merupakan barisan aritmatika. Barisannya 4, 7, 10, dan seterusnya. Kemudian kita disuruh menentukan beda, kemudian U10, dan yang C adalah rumus suku ke N. Oke, kita mau menentukan bedanya. Nyari beda itu B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Kalian boleh tentuin mau U3 dikurangi U2 atau U2 dikurangi U1, bebas. Kan sama aja. Misalkan U3 dikurangi U2 aja ya. Sama dengan U3-nya 10.
U2-nya 7. Jadi 10 kurang 7, 3. Berarti bedanya adalah 3. Oke, kita udah tahu bedanya 3. Terus nyari U10. U10. Kita tahu kalau UN itu rumusnya A ditambah N-1 kali B. Karena U-nya U10, berarti A ditambah 10 kurang 1 kali B. A-nya berapa? Suku pertamanya 4. Ditambah 10 kurang 1, 9. Bedanya 3. Jadinya 4 ditambah 9 kali 3, 27. 4 tambah 27 berapa? 31. Ini U10. Lanjut. Yang C. C-nya kita mau nyari rumus suku ke N. UN yaitu A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Yang kita ketahui itu ada A dan B. N-nya kan biarin aja kan, karena kita mau nyari suku ke N. Berarti yang diganti adalah A dan B-nya aja. A-nya berapa? 4. Udah tahu kan? Ditambah N-1 dikali B. B-nya 3. Terus kita kaliin deh. 4 ditambah, yang ini kali pelangi. N kali 3, ya 3N. Kemudian min 1 kali 3, min 3. Jadilah 4 tambah 3N dikurangi 3. 3N, 4 kurang 3, 1 tambah 1. Jadi rumus suku ke N-nya yaitu 3N ditambah 1. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya merupakan contoh soal cerita. Ini pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun, rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Jadi ini adalah contoh soal cerita yang bisa kita selesaikan menggunakan barisan aritmatika. Nah, kenapa pakai barisan aritmatika? Karena kita tahu nih, kalau misalkan di sini ada petunjuk-petunjuknya. Petunjuknya tahun pertama. Tahun pertamanya memproduksi 400 setel jas. Kemudian di sini ada keterangan kalau setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Rata-rata nih, berarti setiap tahun bertambah 25. Dari tahun pertama ke tahun kedua nambah 25. Tahun kedua ke tahun ketiga juga nambah 25 karena rata-rata. Berarti membentuk sebuah pola kan? Membentuk sebuah barisan aritmatika. Karena dia selisihnya atau bedanya tetap atau sama, yaitu 25. Berarti kan kalau ditulis mah jadi 400. Kemudian ini tahun pertama, tahun keduanya 425, tahun ketiganya 430 dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya, berapakah banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun ke-5? Berarti kalau kita punya A-nya itu 400 dan B-nya 25, maka pada tahun ke-5 itu bisa dibilang sebagai U5 atau suku ke-5. Jadi suku ke-5-nya berarti A ditambah N-1 kali B. Berarti A ditambah 4B sama dengan A-nya 400 ditambah 4 dikali bedanya 25. Jadinya 400 ditambah 4 kali 25, 100 sama dengan 500. Jadi produksi pada tahun kelima, banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima yaitu 500 setel jas. Gitu. Seperti biasa kalau soal cerita kalian tambahkan jadi atau tambahkan kesimpulannya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.